A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzu tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzi yasturun nasu astatal yurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran wa basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'asahu bil haqqi basyiran wa nadhiran. Wa da'iya ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. Allahumma salli alaihi wa sallim alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah dan anak-anakku semua, sidang kultum sebelum iftar. Kita sudah merasakan, sudah di penghujung Ramadan ya, sudah di tanggal 30. Ini merupakan nikmat syukur yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Tidak semua orang bisa merasakan betapa nikmatnya bulan Ramadan, betapa berkahnya bulan Ramadan, betapa Ramadan itu enak, ya. Tidak semua. Maka perlu kita syukuri dan kita mengucapkan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Islam itu sempurna. Dan kita bisa menjadikan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah dan anak-anakku semua, di sini saya akan membacakan sebuah ayat yang mana banyak para dai, para pendakwah, khotib mungkin ya, ustadz, ustadzah sering menyampaikan seiring berjalannya satu bulan di bulan Ramadan ini, bahkan mungkin berkali-kali 1-3 kali ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Mari silahkan dibuka Bapak Ibu semua dan anak-anakku Al-Qur'annya di rumah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat ini Bapak Ibu dan anak-anakku semua
menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan ini bulan di mana kita diwajibkan salah satu rukun Islam, yaitu puasa Ramadan. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Di bulan inilah keberkahan-keberkahan itu banyak bermunculan. Panjenengan mungkin sudah merasakan, anak-anakku merasakan adanya takjil, adanya buka bersama. Itu merupakan keberkahan. Adanya sedekah ke sana ke sini. Inilah. Bukan berarti bulan-bulan yang lalu, itu bulan-bulan yang lainnya bukan tidak ada keberkahan. Allah menyempurnakan, Allah mengkhususkan, lebih memberkahkan di bulan Ramadan ini. Ya. Beberapa amalan yang dijalani di bulan Ramadan, Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, intinya berisi pengampunan dosa. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Nah, ini jelas. Amalan kita, apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pastilah kita punya niat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bukan hanya untuk menahan lapar dan haus semua. Kalau menahan lapar dan haus, mungkin hewan pun juga bisa, ya kan? Ataupun orang-orang kafir pun juga bisa. Tapi perbedaan antara orang kafir dan muslim, yaitu ketika berpuasa, kita puasanya bukan hanya sekedar puasa. Kita mengharap keimanan, kita mengharap ketakwaan di dalamnya. Kita mengharap keberkahan di dalamnya. Kita mengharap semua apa yang kita inginkan. Dan Allah insya Allah kabulkan itu. Apabila amalan-amalan tidak dikabulkan, berarti ada yang salah dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Ya kan? Nah, ada suatu amalan yang mungkin sering kita lakukan di bulan Ramadan, diantaranya adalah tarawih. Ya. Di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa melakukan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih yang dikatakan di sini karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni sama. Mau dari sahur, ya kan, puasa Ramadan, kemudian di malam harinya, di sore harinya ada buka puasa, ya, kumpul dengan keluarga, ini keberkahan. Kemudian ada tarawih bersama-sama, berkumpul dengan orang-orang, ya kan. Apalagi setelah 2 tahun kita pandemi, dan sekarang kita bisa berkumpul lagi seperti 2 tahun yang lalu. Ya. Ini merupakan doa-doa kita supaya dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kemudian ada yang namanya malam nuzulul Quran, ya. Ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, surat Al-Qadar mungkin anak-anakku semua juga paham, juga sudah hafal bahwasanya barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman, maka dosanya akan diampuni Allah. Jadi pahalanya banyak. Ada nuzulul Quran, ada malam Lailatul Qadar, ada yang namanya ketika sebelum subuh, ya, iktikaf, itu juga merupakan keberkahan. Tidak ada di bulan-bulan yang lain. Kemudian di penghujung bulan ada yang namanya zakatul fitri, untuk membersihkan apa yang pernah kita berupa kata-kata kotor, untuk membersihkan sikap-sikap yang kotor, yang menjadi catatan terbaik, yang menjadi catatan bagi kita mungkin Bapak Ibu semua dan anak-anakku, ketika kita zakatul fitri, ya, kita berikan yang terbaik, bukan kita berikan beras-beras yang ya hanya murah meriah. Apa yang kita makan kita berikan. Itu intinya dari pokok zakatul fitri. Kita makan beras yang harganya sekilo 15.000, ya kita berikan yang terbaik. Bukan kita yang beli yang tidak terbaik, ya. Untuk apa? Guna kita memohon ampunan kepada Allah, meminta keberkahan kepada Allah, supaya Ramadan ini tidak sia-sia, ya. Supaya Ramadan ini bisa menjadi batu loncatan untuk Ramadan yang akan datang menjadi lebih baik. Nah, kemudian setelah
zakatul fitri, ada yang namanya Idul Fitri yang insya Allah akan kita laksanakan besok ya, di 1 Syawal 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Mei 2022. Ya, insya Allah kita akan melaksanakan sesuai edaran Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, kita kembali ke fitri, istilahnya kembali ke suci setelah kita ditempa. Kalau orang bilang kalau kita dididik selama sebulan, ya, dengan begitu luar biasanya kita akhirnya kembali menjadi sebuah mahakarya hamba Allah yang luar biasa. Lantas nanti setelah Idul Fitri bagaimana? Apakah ini yang kita harapkan? Setelah Idul Fitri ya, kita jauh lebih baik, ibadahnya lebih rutin ya, dibandingkan bulan-bulan Ramadan, berusaha terus, sholatnya terus ya kan, puasanya mungkin kita bisa melaksanakan puasa-puasa yang lain. Zakat, ya, ada ketentuan zakat. Nanti kalau kita bahas zakat di sini terlalu panjang. Ada zakat itu mungkin perspektifnya, mungkin Bapak Ibu yang di rumah dan anak-anakku semua, mungkin yang paham dari kita mungkin hanya zakatul fitri. Tapi hakikatnya zakat bagi seorang muslim bukan hanya zakatul fitri, ya. Banyak zakat. Ya, mungkin zakat profesi, ada zakat emas dan lain sebagainya, ada zakat pertanian, banyak. Nanti akan kita bahas di lain kesempatan terkait tentang zakat. Ada sebuah pesan yang menarik di penghujung Ramadan ini, anak-anakku semua dan Bapak Ibu. Ya, kita harus betul-betul merenungi Ramadan kali ini. Apabila Ramadan itu bisa berkata, mungkin bulan Ramadan ini yang akan disampaikan. Pesan pertama, setelah aku pergi, janganlah engkau lupakan aku, puasa yang selama ini hampir 30 hari. Dengan cara apa? Mungkin bulan Ramadan menyampaikan dengan cara puasa di bulan Syawal 6 hari. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah. Lebih dekat lagi dengan puasa Senin Kamis. Lebih dekat lagi dengan puasa Ayyamul Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Ya. Apalagi puasa Arafah. Apalagi puasa Asyura. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk puasa Daud, ya. Sehari puasa, sehari tidak. Ini harapan bulan Ramadan, apabila bulan Ramadan ini bisa berbicara dan menyampaikan pesannya. Jadi puasa bisa melanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Pesan yang kedua, apabila aku pergi, jangan kau biarkan kitab suci ini bersampulkan debu. Buatkan jadwal agar kamu bisa tetap membacaku seperti sedia kala ketika aku bersamamu di bulan Ramadan. Hampir setiap hari engkau baca di bulan Ramadan. Bahkan engkau tamatkan aku, khatamkan aku 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali. Ketika aku pergi, bacalah diriku setiap harinya. Bahwa Al-Quran ini merupakan gizi, ya, gizi bagi hati kita. Al-Quran ini merupakan salah satu yang memberikan syafaat kelak per huruf, bukan per ayat, Bapak Ibu dan anak-anakku. Bahkan sabda Rasulullah, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hambanya di yaumul akhir. Akan berkata, ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku memberi syafaat untuknya. Sedangkan Al-Quran berkata, ya Allah, ya Rabbi, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka perkenankanlah aku memberikan syafaat untuknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan keduanya memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Pesan yang ketiga, bulan Ramadan, ketika aku pergi, jangan kau tinggalkan sholat malam. Walaupun kau hanya sanggup melakukan 2 rakaat saja. Sungguh sholat malam mampu mendekatkanmu kepada Rajamu. Rajamu di sini adalah mendekatkanmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di bulan Ramadan kita mampu sholat malam, qiyamul lail, sholat tarawih 8, 23, 11. Ya. Mampu.
bahkan 1 juz, 2 juz kita mampu. Tapi kenapa ketika selain Ramadan kita tidak mampu? Ini harapan bulan Ramadan. Kita harus mampu sholat malam, walaupun beberapa rakaat saja. Pesan yang keempat, setelah aku pergi, jangan kau tinggalkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan di saat aku di sisimu di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa mencintai satu amalan kebaikan yang dilakukan tanpa henti walaupun sedikit. Walaupun bapak ibu anak-anakku semua memberikan sebiji kurma di bulan Ramadan untuk takjil orang-orang, itu menjadikan manfaat yang luar biasa, menjadikan pahala yang luar biasa. Dan ini harus kita teruskan. Tidak harus menunggu di bulan Ramadan. Tidak harus menunggu di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya. Supaya keberkahan Ramadan itu bukan hanya sekedar 1 bulan, tapi keberkahan bulan Ramadan itu bisa menjadikan kita 12 bulan itu menjadi 12 bulan yang berkah. Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Kontinu itu istiqomah, ajek kata orang Jawa ya. Ajek, istiqomah, sedikit tapi terus. Bukan banyak tapi cuma ya mandek 1, 2 hanya sekali. Tapi lebih baik sedikit tapi terus kita lakukan. Ini yang perlu diharapkan oleh bulan Ramadan. Kebaikan yang pernah kita lakukan, mengadakan takjil bersama, buka bersama, sahur bersama, ya, tarawih bersama, ya, itu yang kita harapkan untuk selanjutnya setelah Ramadan. Pesan yang kelima, di bulan Ramadan saat aku pergi, duhai kaum muslimin dan muslimah, jangan kau lepaskan kalau bagi seorang muslimah hijabmu, jilbabmu, karena disitulah sebuah kehormatan, disitulah sebuah kemuliaan terjaga. Jangan kamu memakainya karena hanya di bulan Ramadan saja, tapi pakailah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan pakaian bagi seorang muslimah, itu hukumnya wajib. Ini yang berkata bukan Ahmad, yang berkata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup aurat. Tutuplah jilbab dengan hijab dan lain sebagainya. Aurat-aurat kita jangan kau lepas setelah bulan ini. Bulan ini nanti akan menangis. Hanya kita memakai, hanya mendekatkan diri, apalagi ketika Idul Fitri hanya sekedar untuk sholat Idul Fitri. Kita jadikan pakaian terbaik untuk Allah itu setiap hari pakaian terbaik. Ya, itu yang diharapkan di bulan Ramadan. Yang terakhir, kun rabbaniyan wala takun ramadiyan. Pesan terakhir, jadilah kau insan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan kau beribadah hanya di bulan Ramadan saja, karena sungguhnya Allah itu Tuhan di seluruh waktu, di seluruh bulan. Jadi menjadi batu loncatan Ramadan ini, menjadi batu loncatan untuk bulan-bulan berikutnya, menjadikan waktu-waktu kita yang terbaik. Kun Rabbaniyan wala takun Ramadiyan. Akhirnya, wallahu a'lam bishawab, kita di penghujung ini, mari kita sambut hari kebesaran kita, yaitu Idul Fitri 1443 Hijriah. Mari kita ucapkan takbir bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan takbir ini kita sambut hari yang kemenangan ini dengan kemenangan yang luar biasa setelah kita 30 hari menjalankan perintah yang begitu berat, perintah yang begitu luar biasa.
kita sambut Hari Raya Idul Fitri 1443 ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersih. Supaya apa? Supaya kita melaksanakan bulan-bulan berikutnya sama seperti di bulan Ramadan. Akhir kata, saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Berjumpa lagi di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.